Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun arkanul islami. Jangan masih sekarang kalau masih sahabat pakai iya kemarin bulan tersebut. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya untuk menjauhi maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kemampuan untuk berbuat taat, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Azimi lagi maha agung. Jamaah sekalian yang mulia, kita masih pada malam hari ini membahas masih muqaddimah daripada Safinatun Najah. Bila pertemuan yang lalu kita telah membahas apa itu keluarga Nabi, apa sahabat Nabi, kemudian pengarang kitab kita menutup muqaddimahnya dengan membaca hauqalah, yakni la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Artinya saudara, bahwa pengarang kitab kita ini menyadari dengan sepenuh hati kemampuan untuk mengarang kitab tidak akan bisa kecuali murni bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah isyarat tentang keikhlasan niat daripada pengarang kitab kita, sehingga wajar bila kemudian Safinatun Najah mendunia, bukan saja di Indonesia, di Afrika, di mana saja banyak dibaca, bahkan di Yaman sendiri menjadi acuan dasar dalam kajian fikih Syafi'i. Apa artinya la haula wa la quwwata? Saudara, kita ini tidak ada kemampuan apa sampai kita bisa ngaji pada malam hari ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Banyak orang yang lebih muda dari kita enggak kuat untuk ngaji. Banyak orang yang lebih sehat dari kita, kita enggak bisa dia untuk ngaji. Maka kita bisa duduk di majelis ilmu, itu pun tidak lepas daripada ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngandelin kemampuan kita, seringkali gagal. Berapa banyak orang yang usaha menurut dia pasti gol dan pasti sukses, ternyata pertolongan Allah tidak datang kepadanya, gagal juga. Berapa banyak orang yang sudah disusun programnya dengan matang,
bagus, bila tidak illa billahil aliyyil azim, gagal juga. Begitu kita di dalam beribadah kepada Allah, tidak ada kemampuan kalau tidak Allah kasih pertolongan. Untuk sholat bukan sesuatu yang mudah, untuk kita ngaji bukan sesuatu yang mudah, untuk kita ibadah bukan sesuatu yang mudah. Sampai ke surga tidaklah bisa didapat dengan kita punya ibadah, kalau bukan karena semata-mata pertolongan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngandelin kita punya ibadah bisa itu. Ibadah kita antara kita punya mata untuk lihat Quran sama lihat televisi, banyak mana kira-kira? Yang jujur nih, yang kayak begitu pengen surga. Tidak bisa kalau kita ngandelin ibadah. Sholat kita aja masih semau kita, bukan semau yang nyuruh kita sholat. Itu begitu. Maka tidak mau, tidak untuk tabribah, untuk melepaskan potensi kemampuan yang ada, kembali kepada kemampuan dan kekuatan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, di dalam kita mendekati kepada Allah, dua jalur. Harus menjauhi maksiat. Kedua, harus menjalankan ketaatan yang disebut kuat. Menjauhi maksiat disebut haula. Kenapa diartikan la haula? Kalau terjemah bebas, tidak ada daya, tidak ada upaya. Namanya terjemah perkata, bukan maksud daripada tulisan. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan arti la haula wala quwata dari malaikat Jibril. Begitu kata malaikat Jibril, tafsirnya tidak ada daya untuk menjauhi maksiat, tidak ada kemampuan untuk berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. La haula larinya ke maksiat, kuwata larinya kemampuan ibadah. Sebab di dalam menuju kepada Allah ada menjauhi larangan, ada mengerjakan ketaatan. Mengerjakan ketaatan semua orang bisa, siapapun bisa. Itu perkara mudah. Kalau untuk kuat, makanya di nomor 2 oleh Nabi kemampuan ibadah. Semuanya bisa. Orang miskin, orang kaya bisa ibadah. Tapi kalau berbicara menjauhi maksiat bukan perkara mudah. Tidak semua orang bisa menjauhi maksiat, kecuali orang-orang yang berkelas siddiqun. Begitu. Orang kalau disuruh sedekah, semua orang bisa. Begitu. Bisa disuruh sedekah, bisa. Siapa? Ibadah namanya ketaatan. Tapi supaya jangan bohong, begitu, supaya kita telinganya mendengar yang baik-baik, begitu. Jangan ngerjain yang haram, mulutnya berat. Biar tukang sholat juga kadang kalau dagang kadang suka bohong, bahkan bukan suka, banyak jangan-jangan begitu. Ini menjauhi kemaksiatan bukan perkara mudah, tapi perkara yang berat, perkara yang berat. Karena itu pengarang kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Namanya kalimatul ikhlas, kalimat ketulusan bahwa kita bisa sholat karena kekuatan dari Allah, bukan kekuatan kita. Ada orang yang makannya enak-enak nggak kuat sholat, ada. Ini kekuatan dari Allah. Bisa jadi kita belum makan
dari siang sampai kuat. Ya karena Allah bisa saja dia nggak makan juga kuat. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, tapi ibadahnya kuat. Kenapa? Karena sandarannya Allah. Siapa ada yang bersandar kepada Allah bakal kuat. Dan itulah haula wala quwata illa billah. Jadi kudu bersandar pada Allah. Kekuatan yang ada pemberian dari Allah. Kemampuan kita tidak maksiat itu pun pemberian dari Allah. Orang masuk surga murni pemberian dari Allah, bukan karena ibadah. Ibadah tidak bisa, sebab murni karena rahmat Allah. Dari rahmat itu, rahmat yang model mana yang bisa menghantarkan ke surga? Ini beda-beda kasih sayang Allah. Ada rahmat dengan dia taklim, ada rahmat dengan dia bersedekah, ya macam-macam pintu untuk kemuliaan orang bisa dihantarkan oleh Allah menuju surga. Karena itu la haula wala quwata ini memberikan pesan kepada kita supaya kita jangan ngandel ala makhluk, supaya kita jangan bersandar kepada makhluk. Kita ngandelin bapak kita, ngapain kita mau kerja, mau sekolah? Orang sekolah juga mau kerja, ujungnya gua mau banyak kontrakannya, ngapain sekolah-sekolah? Ngandelin kontrakan, pas bapaknya nanti kerja dibagi orang banyak, akhirnya tidak dapat dia 2 pintu, akhirnya kegusur-gusur pindah dari larangan ke dalam ke paru. Ada nggak kayak gitu? Begitu jenazahnya ngandel sama makhluk. La haula itu nggak boleh kita ngandel sama makhluk. Maka Imam Ibnu Athaillah sendiri di dalam mengawali hikamnya beliau menyatakan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi salat. Di antara pertanda orang berpegangan kepada amal, kepada kekuatan, kepada ijazah, kepada duit, kepada jabatan, kepada orang tua, kepada teman, itu pasti dia bakal mengalami kecewa ketika dia gagal, sebab mengandalkan kecerdasan otak kita. Kalau mau kuat tak banyak kita kuat, nggak ada kuatnya. Semuanya berbicara makan, ya tidak seperti binatang. Makan kita terbatas, tapi karena itu kudulah kita ngandel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah Allah adalah kita, kerja adalah sabar. Hakikatnya ya Allah ngarang kitab sebab ada, tapi hakikatnya Allah titipin ilmu, maka ditulis. Ini namanya ngandel sama Allah, maka ditulislah oleh beliau wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya haula la haula. Nabi sampaikan dalam satu hadisnya, sebagaimana Imam Asy'ari menulis di dalam kitab Al-Awaid fi Silah wal Fawaid. Di dalam kitabnya beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil kulla yawmin mi'ata marrah lam yaqdir abadan." Dalam hadis yang lain, lam yusibuhu faqrun abadan. Siapa orang yang setiap harinya, kata Nabi, mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, orang itu enggak bakalan ngalamin fakir, ngalamin miskin, ngalamin kopek seumur hidupnya, asal dia baca la haula wa la quwwata illa billahil
aliyil azim berapa kali? 100 kali. 100 kali. Tidak bakalan miskin orang yang percaya. Nabi yang bilang, terserah kita mau percaya mau enggak, itu mau urusan hati kita. Ada yang percayanya sama makhluk lebih besar dibanding percaya kepada Allah. Ada yang percaya sama orang Kristen lebih besar dibanding percaya kepada Muslim. Begitu macam-macam jiwa orang. Kadang kalau kita sakit datang ke dokter, kata dokter ini obat yang kecil-kecil diminum sehari sekali. Ini yang gede yang warna biru 3 kali, pagi, siang, sama malam sesudah makan. Kita selalu bilang baik dok, baik. Ada nggak orang kalau begitu protes sama dokter, dok ini obat dok kecil, yang gede aja 3 kali, yang kecil ini kudunya sehari 10 kali paling enggak. Kok kenapa yang kecil sekali? Tapi enggak, orang percaya aja. Baik dok keluar, gara-gara bayar, enggak protes enggak. Tapi kalau Nabi aja sampai apa iya ya? Begitu. Ini berbicara jiwa Muslim kurang percaya sama agama. Orang kalau baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali lam yusibhu faqrun abadan, tidak bakal mengalami fakir. Fakir itu miskin, boker tersebut, kere. Nabi sampai abadan selama-lamanya, gak bakal susah. Timbang 100, apalagi zaman sekarang, zamannya musim kredit. Ya, kredit boleh, habis dokter 20, asal 20, maghrib 20, isya 20 berapa? Iya, namanya dia hobi kredit kelasnya. Iya. Ada juga yang nggak mau cash aja, dia nggak apa-apa. Yang penting berapa? Jangan lebih, jangan kurang. Lebih bahaya, kurang bahaya. Ya, begitu. Kata supir metro ini berapa itu ya? 69 itu mana? Blok M, begitu ya? Kata itu supirnya bilang begini kepada Jayan, Bang, saya ini lagi pengen sedekah, baik banget. Saya mau kasih tambahan sampai rumah sakit Sariasi. Jangan mau, jalan kakinya jauh, walaupun ditambah. Begitu juga sampai sini aja, sampai Ulu Jami, jangan mau, jalan kakinya jauh juga. Kudu pas di SD tuh ya, Jayan kudu pas, jangan lebih. Jangan kurang, jangan mau kalau lebih, jangan mau juga kalau kudu apa ya? Kudu pas, lebih salah, kurang juga salah. Kayak batu baterai bohlamnya batu 2 itu bohlam diisi batu 6, bagaimana? Putus, kenapa emang? Iya kelebihan. Ini bohlamnya batu 4 diisi batu 2, bagaimana? Gimana? Iya betul. Jadi gimana dulunya? Iya pas, kenapa jadi 100? Jangan lebih, jangan 100. Kalau lupa baru dikoto, namanya bukan melebihi. 200 punya utang kemarin, yang punya utang belum baca. Kenapa Nabi sampaikan bahwa membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali itu tidak bakalan miskin hidupnya? Sebab maknanya begitu. Tidak ada kemampuan untuk berbuat ibadah kecuali pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat
sehingga dia berbicara tentang nikmat Allah yang membuat kita itu kuat ibadah. Nikmat Allah, nikmat itu bukan duit saja, bukan duit saja. Mau gak kira-kira nih orang karyawannya dikasih duit oleh Allah 5 miliar? Mau gak? Mau gak? Tinggalnya di Gaza. Gaza. Mau gak? Emang apa? Iya, kagak tenang. Jadi ketenangan itu, keamanan itu, rezeki juga dari Allah. Rezeki juga, jangan dikatakan rezeki. Oh banyak di Gaza yang duitnya miliaran, bahkan triliunan. Enggak butuh duit, yang dia butuh apa? Ya? Iya aman. Kita dapat aman kan? Loh, dia yang nggak dapat kita dapat. Begitu. Ada kalau kita sadar malam hari ini aja Allah kasih duit sama kita 35 juta. Malam hari ini aja 35 juta udah kita kantong. Ini dari muka-muka 35 juta itu sudah. Itu teman saya itu sakit sudah seminggu di Pertamina di ICU. Itu di ICU itu pertanyaan paling murah 5 juta. Paling murah berapa ya? 5 juta. Kalau udah seminggu berapa? Berapa? 35 juta. Udah dibuat duit sama dia. Pengen apa ya? Pengen apa dia? Pengen sehat. Kita sekarang ini sehat kan? Sehat. Loh, duit dia 35 juta dibuat buat nyari apa? Berarti kita udah dikasih duit berapa? 35 juta. Kalau saya buat apa kita ngeluh? Begitu salah ya kita. Kaya. Lo sehat itu nikmat dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, orang miskin, orang yang paham makna tahawul wa makna quwwah min Allah. Itu mana daya dan upaya. Itu dari Allah. Apa kita diterima kerja dari kantor itu karena Allah. Kalau tahu karyawannya, kalau bos gak ada, mainnya main komputer, Facebookan. Kalau tahu kira-kira bos mana kagak? Kagak. Untung kagak apa? Kagak tahu siapa tuh yang nutupi. Ya Allah, nikmat. Jadi orang tidak bakalan susah kalau sudah mengenal la haula wala quwwata illa billah. Kitab ini kecil, Sabina, karena diawali dengan la haula quwwata, orang dianggap besar sampai menjadi berebut di mana-mana orang baca. Kitab Sabina, padahal tidak kecil. Orang tanya, saking pentingnya tahawul billah dan kuat billah, pertolongan Allah itu yang sangat penting. Jadi bukan masalah duit banyak, sehat juga rezeki. Dengan sehat modal kita buat nyari itu banyak. Orang masuk rumah sakit nyari sehat, bahkan janji kalau sehat ya Allah saya mengaji. Bagus banget. Pas sudah sehat, lewat lagi. Ada nggak yang gitu? Dia mana orang? Tujuh. Tuh orang paham. Amalah haula wala quwwata illa billah. Kita jangan melihat besar kecilnya duit yang kita dapat dari Allah, dari warung kita, tapi kasih sayang Allah begitu kepada kita. Kalau hitung-hitung ibadah kita gak seberapa Allah. Antara umur yang udah kita lakukan aja ini sampai malam hari ini, coba dibayangkan. Antara untuk ibadah sama untuk bukan ibadah, kira-kira banyak untuk apa tuh? Dia dulu aja dia ke malam ini. Untuk apa itu? Lu sehari semalam buat sholat cuma
cuma 2-5 menit. Jadi sholat paling lama 5 menit. Kali 5 25. Selebihnya putar-putar aja. Selebihnya sudah. Tapi itu bisa nanti orang ke surga karena kemurahan Allah, bukan karena ibadah kita nggak sebanyak ibadah orang-orang dulu. Begitu ibadah kita, umur kita juga terbatas 60 tahun. Itu sohor udah kalau sampai 80 tahun, sampai 100 tahun jarang. Saya temui cuma 2 orang yang satu umurnya 180 tahun masih hidup. Yang satu umurnya 150 tahun hidup, yang satu orang Jakarta ada masih, yang satu ada di Bandung 180 tahun. Yang aja kalau kita udah 80 tahun aja udah nggak pernah bosan. Dari kecil sampai gede kerjanya ngobrol. Kerjaan yang diobrol itu adalah urusannya jajan. Dari kecil sampai tua jajan. Kecil yang jajannya mainan. Udah jadi segini pulsa duitannya. Jajannya rada tua bikin obat. Bikin obat dari obat penyakit ya obat. Ada yang kayak gini. Ada jajan. Bahkan ada orang yang didensi tiap hari, densi gula darah tiap hari. Lo iman kagak didensi. Yo, ini keliru. La haula wala quwata illa billah. Kita sholat itu karena Allah ngasih kekuatan anak kita, bukan hebat kita. Ini namanya iman kepada takdir bahwa segalanya datang dari Allah, bukan karena kita. Ini ngaji juga karena Allah. Ya Allah, kalau Allah nggak ngasih kekuatan kita, gila aja dah tuh. Akal kita dicabut, nggak bisa kita ngaji. Itu nikmat besar. Sehat ini kaya banget, nggak layak kita mengeluh dan nyalahin Allah. La haula wala quwata illa billah. Wajar bila Rasulullah SAW menyatakan siapa orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, orang itu tidak bakalan ngalamin susah seumur hidup. Cuma masalahnya kita baru pengen baca, baru pengen. Lah orang-orang yang kaya itu kan udah baca, udah ditanya tuh sama yang kaya-kaya itu udah berapa tahun bisa kayanya? Kata dia 20 tahun. Ya berarti kita 20 tahun lah, kan baru pengen. Baru pengen. Wah, jangan dihitungin, dia baca aja dikit. Tapi kalau kita ngalamin susah, urusan kita banyak, kata Nabi, idza nazala bil insani muhimmun wa la haula wala quwwata illa billahil azim salasami'ati malam farajallahu anhu. Bila orang ngalamin stres berat, apakah konveksinya ini menurunkan? Begitu. Usahanya berat, kata Nabi, iyo kudu baca 300 urusan berat. 300 yo berat lebih antara urusan ini rezeki urusan ini doa itu sudah namanya buka pintu. Ibarat duit di lemari itu kunci, itu namanya doa. Doa itu namanya kunci buat buka doa. Sesudah lemari kita buka, kira-kira duit nyamperin kita nggak? Nyamperin kita nggak? Jadi bagaimana caranya? Dia kita ambil. Ini namanya syariat. Doa masuk pada wilayah hakikat. Doa. Jangan. Gua udah doa. Tapi enggak. Iya nggak bisa. Walaupun kita doa, ya Allah kasih kenyang, nasi ada di situ. Kita bayangin doang ayam, opor, sayur asem.
lagi ya soiga, yuk kita berkenyang Enggak. ya kagak. Itu hakikat doa. Jadi doa membuat buka pintu Allah. Nantinya kita usahanya gampang kalau diiringi doa. Doa tanpa usaha namanya ini orang menghayal namanya. Tapi usaha doa tanpa doa ini orang namanya berlaku kasar sama Allah. Kenapa itu dianggapnya dengan kecerdasan otaknya dia bisa datangin duit? Kagak. Rizkimu bukan karena cerdas otak. Kalau karena cerdas otak, udah mati dari dulu. Sebab punya otak kan? Baru cerdas otak ada yang gak punya, tapi masih makan sekarang. Allah kasih rezeki macam-macam. Ada yang dikasih rezekinya besar kecil. Jangan iri. Contoh ada orang dagang bakso, sama kayak kita dagang bakso. Ini teman kita yang ngajari dagang bakso juga. Dia untungnya 10 juta bulan ini. Kita untungnya 1 juta bulan, 1 juta. Dia 10 juta. Ini kira-kira banyakan teman kita, banyakan kita. Banyakan teman kita, banyak kita. Emang kenapa? 10 juta itu karena kita tidaklah haula wala quwata illa billah, tidak masuk biaya itu. Makanya kita punya teman, loh dia 10 juta, jangan-jangan dia punya duit nih, dia bisa untung kayak begitu. Tuh, udah mikirin dia, lebih aja gak mikirin kita. Pikirin, kenapa Allah kasih dia 10 juta? Kenapa kita kasih 1 juta? Kalau mau dipikir mau banyakkan kita, bukan banyakkan dia. Banyakkan mana? Kita. Oh iya, dia bininya lagi hamil tua, nggak bisa lahir normal kata dokter Sariasi. Untuk disesar, biayanya 9.500.000 biayanya untuk sesar. Maka duit dia 10 juta tuh. Yang 9.500.000 punya siapa? Punya dokter. Yang dia punya berapa? 5. Yang punya kita berapa? Banyak mana? Ya kita. Maka syukur la haula wala quwwata illa billah. Itu beda-beda. Begitu beda-beda. Kita syukuri, jangan melihat kesana kemari. Itu yang dipusing. Contoh Buddha itu kenapa cepat amat tujuan dikasih kacamata, seharusnya untuk kacamata, coba di sini kasih tutup. Gara-gara ditutup cepat nyampe tujuan. Ini yang kita banyak lalu jadi pusing. Ini gara-gara dia tetangga. Ini kadang-kadang jadi ngeluh. Iya, banyak melihat itu tidak paham. Akhirnya dia rugi. Kenapa? Ngeluh kagak paham. Begitu. Syukuri nikmat yang ada. Sampai ada orang yang ngakunya tidak dikasih nikmat. Kadang-kadang bulan pertama dia dagang untung 1 juta. Bulan pertama. Bulan kedua untung 10 juta. Bulan kedua. Bulan ketiga untung 3 juta. 3 juta. Untung atau rugi? Yang benar nih. Untung atau rugi? Kenapa ini? Hah? Bulan pertama 1 juta. Bulan kedua? Bulan ketiga? 3 juta. Ini 3 juta ini untung atau rugi? Untung lebih daripada modal 3 juta. Tapi itu ngomong karena di masjid. Pada waktu di pasar rugi jual. Ada yang tuh itu jujur. Begitu rugi dari mana? Lebih 3 juta cuma nggak sama dengan bulan lalu. Itu udah dusta Tuhan. Gimana nggak tambah bakal usahanya? Begitu itu kecil banget. Begitu. Kalau lihat ada orang lagi rugi.
Pas untung aja diem aja. Ada nggak ya? Jangan orang jelek-jelekin Allah, jelek-jelekin. Jangan. La haula wala quwwata illa billah. Segalanya Allah. Begitu, segalanya pertolongan Allah. Andai kita dagang kita rugi, ini pun juga nikmat Allah. Jangan dikatakan nikmat rugi itu. Sebab pada waktu kita dagang untung kagak ingat Allah, kagak ingat untung, enggak ingat. Kalau malam ngorok terus, pas rugi baru deh. Mana bininya, mana tasbih kamu sediakan? Malam mau baca lah Allah wa kayaknya susah tuh ke 100 tuh. Jadi begitu sudah, lu rugi kalau membuat dekat sama Allah, namanya nikmat. Begitu. Untung besar jadi jauh dari Allah, namanya musibah. Begitu. Badan sehat jadi dekat sama Allah, nikmat. Badan sehat jauh dari Allah, musibah. Badan sakit dekat dengan Allah, nikmat. Kelihatannya doang sakit, tapi isinya nikmat. Pas sakit mah sholawat mau dibaca, pas dipegang-pegang, pas sakit. Pas sehat mau boro-boro. Begitu. Ada yang jadi kudu dipahami mana nikmat, mana musibah. Jangan-jangan yang dikata kita nikmat, musibah sebetulnya. Begitu, jangan-jangan yang dikata kita musibah, nikmat. Karena kebodohan kita tentang haula la haula wala quwwata illa billah. Ada orang berkata, saya rajin sholat, wiridan udah dibaca, ratib udah dibaca, tapi hidup gua begini-begini. No, depan rumah ke masjid juga jarang, ngaji orang doyan, nah, tapi usahanya makin maju. Ada nggak yang ngomong begitu? Ini kagak adil. Allah, masa gua yang rajin ibadah dikasih susah, masa dia yang ibadah jarang dikasih kaya? Ini karena tidak paham la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kalau paham, uang dia juga dalam hidupnya terjadi, yang dia celah Allah dia kerjain. Gitu. Kalau dia punya apa namanya anak dua, yang satu nakal, yang satu nurut. Artinya nakal kalau minta apa saja nggak diturutin, kiri hancur, kaca lemari pecah, pintu rusak, namanya juga pengaruh. Yang satu nurut, kayak namanya nurut, kalau dibilang kakak ada ya udah banget, doa aja, mudah-mudahan besok bisa rezeki. Kalau dua-duanya minta motor apa kita? Yang nakal minta, yang nurut minta, yang mana dulu yang dulu duit? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Yang jujur nih. Emang apa? Kamu? Iya, aku terese. Begitu. Bukan yang nurut dulu. Hah? Yang nurut dulu. Oh iya. Kalau kita bangun proyek perumahan, properti, yang pertama kali dicari kiai dulu apa preman dulu? Kiai dulu apa preman dulu? Atau terese? Loh, sudah terjadi begini, enggak apa-apa. Allah begitu enggak boleh. Begitu. Siapa ente siapa? Allah. Emang Allah hamba kita, terserah dia. Boleh aja yang nurut kagak dibagi kontrakan, yang pernah kasih kontrakan, yang satu udah dijual kasih lagi. Ada yang kayak gitu. Iya, biasa. Terserah Allah. Muanya punya duit, kata Allah. Begitu. Terserah Allah.
Begitu. Kita punya motor dua ya, satu merah, satu kuning. Yang merah kita jual, yang kuning kagak. Ditegur oleh teman kita. Kata teman kita, belum apa yang merah sportif itu warnanya cakep. Ini kuning tinja lagi. Kuningnya lu pakai. Kuning tinja lu kata. Kira-kira kalau ada yang protes begitu, jawaban kita apa? Hah? Nah ini punya gua, terserah gua, urusan lo. Kalau jawab begitu benar salah? Benar. Allah begitu. Kita protes, gua udah ibadah, rajin ngaji, rajin baca, gua begini, honor depan rumah, ibadah kata Allah terserah gua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah di langit di bumi, dia terserah Allah. Mau yang rajin ibadah kagak dikasih, mau yang ibadah yang kagak ibadah dikasih. Itu serba Allah. Tapi andai kita dikasih dari Allah, itu ada tujuan. Ada tujuan. Kira-kira bos menggaji karyawannya di kantor untuk makan, tidur, main, atau untuk kerja? Untuk makan, tidur, untuk kerja? Kerja. Ada nggak bos menggaji untuk makan, tidur, main doang? Ada nggak? Ya Allah juga ngasih rezeki sama kita. Tuh begitu. Bukan untuk makan, minum, main doang, untuk ibadah. Untuk ibadah. La haula wala quwata illa billahil azim. Inilah yang mendasari pengarang kitab Safinah mengawali dengan hauqalah sebagai wujud keikhlasan bahwa ilmu yang ada bukan ilmu saya, Allah kasih. Allah kasih. Saya juga bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Bukan saya hebat, enggak ada yang hebatnya, kata pengarang Safinah. Sebab saya berasal daripada mani yang menjijikan. Mani itu menjijikan atau menggembirakan? Menjijikan. Kita itu asal dari mani yang jijik. Nanti kalau kita mati jadi pakai, bau kan? Jijik kan? Jijik. Lah yang kita hidup ini antara jijik sama jijik juga. Yang kita bawa dalam perut kita tuh kemana-mana, apa yang kita bawa? Hah? Dalam perut kita apa yang kita bawa? Kotoran. Jijik kan? Jijik yang kita bawa. Yang kita buang ke toilet tuh tiap hari 2 kali. Apa tuh? Iya, barang jijik. Kadang keluar itu dari air mata dari kuping. Apa tuh namanya? Iya, jijik kan? Jijik, begitu jijik. Darah kita manis apa amis? Jijik. Nggak ada yang hebatnya. Badan kita andai ada kelebihan itu dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita kaya, lo jangan sombong gitu. Gua hebat, kenapa lu ngontrak aja duit masih bagus? Dia mau buat bayar kontrakan. Lo kita warisan ini sama bapak kita udah beriman. Begitu yang kita tempatin warisan dari bapak kita. Bapak kita nggak ingat. Begitu kurang ingat kita. Lo namanya kurang syukur dengan la haula wala quwata illa billah. Sejalan aja lo. Bisa kayaknya. Udah ya, bisa ya. Udah ya. Ayo udah. Oke, cepetan jamnya. Enggak, ini terus udah. Cukup. Udah. Udah segini aja. Iya, segini aja. Kesimpulannya, la haula wala quwata illa billah adalah wujud keikhlasan. Wujud keikhlasan. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah menyatakan la tafrahu qat'an bi annaha barazat minka wa farah biha bi annaha barazat min Allah ilaika. Jangan bangga Anda jadi orang kaya, banggalah karena Allah ngasih kekayaan kepada Anda. Jangan bangga kita ngaji, karena banggalah Allah ngasih kekuatan kita bisa ngaji.
Jangan bangga kita tidak berzina. Banggalah Allah yang ngasih daya untuk kita bisa menghindari perzinahan. Jangan bangga kita tidak korupsi. Karena apa? Banggalah kepada Allah yang ngasih kekuatan kepada kita sampailah kita tidak korupsi. Yang perlu kita banggain Allah. Kita mengorban kebaikan Allah, maka kudulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pengarang kitab kita dengan menutup muqaddimah dengan la haula wala quwwata illa billah sebagai wujud kebanggaan pengarang kepada Allah yang menitipin ilmu kepada pengarang sehingga bisa sampai juga kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah luruskan kita punya amal disertai keikhlasan yang bagus kepada Allah, keikhlasan yang didasari dengan fondasi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil al-Fatihah. تعليمنا وتعلمنا ودعاءنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصل اللهم بجلالك وجمالك على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم يا سبحان الله وتحياتهم يا سلام